وأصولهم وفورهم ومشايخ وتلامذتهم المنتسبين إليهم ودون جميع بكتاب لا إله من شارق الأرض الحياء منهم والأمات المكان وبالخصوص على شيخنا الإمام تنقر حجي محمد صالح حنبالي وسيد الإمام كهجي محمد يوسف مشاري وشيخ محمد هاشم مشاري الحمد لله وجميع بل الصالحين والدينا ووالديكم والد المسلمين أن الله تغشاهم برحمة المغفرة أن الله يعلي درجاتهم الجنة بدعاء من السرار والنار وملوم وبركاتهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكر والتذكير والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل الهدى والدلالة الخير ابتغاء جل قرب ثواب رضا سبحانه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما تحب ويحب وجعلنا يا رب من المحبين في المحبوبين لديه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني لقلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama tiang pelungguh hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa beserta Bapak Penghulu Desa dan juga staf jajaran pengurus desa maupun masjid Jami' Tenggur Haji Muhammad Saleh Hambali, para sesepuh mami-mami yang tiang muliakan, tiang hormati, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada detik niki antara isampun tetamu bulan Rajab atau sandeman makinan niki amun le kalender ja tanggal seki nggih, cuma hasil daripada ru'yat hilal dari lembaga Nahdlatul Ulama bahwasanya Rajab nika masuk hari Kamis puasa. Nah, start nih kita betul. Bahwasanya penanggalan tanggal 1 Rajab nika masuk pada hari Kamis besok niki. Dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah dan amal saleh, sehingga sempurna daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan insyaallah sampai memasuki bulan suci Ramadan dan juga di tahun-tahun yang akan datang bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Cuman sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dan sama-sama sering kali kita dengar dari para guru, para tuan guru, para asatid tentang keutamaan daripada bulan Rajab. Bulan Rajab nika ya, sebelum kita memasuki daripada bulan Rajab nika ya harus kita persiapkan diri. Sebagaimana marabasan para ulama, bulan Rajab niki ya bulan tot menanam, syarhuz zara', bulan untuk kita menanam. Saran dengan menanam nika jauh sebelum dia menanam nika harus persiapan dulu. Nabi sayang talet, kemudian subur atau undik tanaman nika. Nah, begitulah persiapan seorang yang mukmin nika sebelum memasuki daripada bulan Rajab. Yang disebutkan oleh para ulama juga bahwasanya bulan Rajab nika adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan syahrullah, bulannya Allah, karena di bulan Rajab nika Allah Subhanahu wa taala obral ampunan. Bulan Rajab niki atau nanti malam kita akan memasuki malam pertama bulan Rajab nika, sila
melalui majlis sak mulia niki terniatan oleh tok sak mulia niki tertobat oleh segala macam dosa maksiat sasampun tuah gawe, baik sak nampak maupun yang tidak nampak, baik yang kecil waliyadzubillah maupun yang besar nika. Detik niki oleh tok sak mulia dan di majlis yang mulia niki tebareng-bareng niatan nika taubatan tiba desida Allah taala, sehingga begitu masuk bulan Rajab tiambulu senamian dalam keadaan bersih daripada segala dosa dan maksiat, tampunin dari segala dosa salat sidda Allah taala. Sebagaimana juga para ulama mengatakan, siapa yang bisa menjaga kehormatan bulan Rajab, maka Allah akan memberikan dia hidayah, kekuatan untuk bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban. Siapa yang bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban, maka dia akan diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah Taala untuk bisa menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang menjaga kesucian bulan suci Ramadan, kehormatan bulan suci Ramadan, maka tidaklah dia keluar daripada dunia niki kecuali dia sudah melihat tempatnya di surga. Dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah SWT untuk bisa memasuki surganya Allah SWT, dan semua amal ibadahnya nika diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang yesa inte pada harapan nika. Kemudian ulama juga menjelaskan bagaimana maksudnya daripada menjaga kehormatan bulan Rajab, menjaga kehormatan bulan Sya'ban, dan menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Itu kata para ulama dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala berikut dengan sunnah-sunnahnya. Jaga solat 5 waktu dan juga sunnah-sunnahnya seperti solat berjamaah, sunnah-sunnah Nabi pada jalani. Ini kecaran terjaga daripada kehormatan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala berikut yang makruh-makruhnya. Segala macam sak makruh ni ke berarti terbenci si Allah Taala, terbenci juga si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terlewatkan daripada bulan Rajab niki insyaallah dalam keadaan maghfur, dalam keadaan tampuni dosa salat si Allah Taala. Oleh kerana niki bulan Rajab niki bulan istighfar ni kan, bulan untuk kepada luik-luik isi tunas ampun, perbanyak istighfar lah tiba desida Allah Taala oleh segala macam dosa salah selama setahun niki, mulai dari Rajab tahun yang kemarin sampai saat niki ada sa tunas ampun tiba desida Allah Taala. Dan istighfar nika untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika sebuah anugerah, nikmat luar biasa lah dengan disida Allah Taala. Karena berapapun banyaknya dosanya umat Nabi Muhammad niki, hanya dengan istighfar, hanya dengan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Taala, segala macam dosa salah tampunin Allah Taala. Istimewaan umat Nabi Muhammad nika. Oleh kerana ini kalau dalam kitab niki Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau niki menjelaskan tentang keutamaan daripada istighfar. Salah satu keutamaan daripada istighfar ni kemarabasan para ulama, iaitu merupakan anugerah teristimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Amun umat-umat Nabi yang terdahulu daripada umat Bani Israel, amun paranding ya tobat mele tampunin dosa Allah Taala harus mati di. Ketika mereka bertobat di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa nunas Allah Taala. Naik pada tunasan untuk Allah Taala pendikan Nabi Musa. Lagungkah sembah ya anak sampi tiang. Anak sampi sing kembiaran sembah. Demen ringinan payah harung gorok mungkakan neh. Engkau pada sembah anak sambil al-ajal, yaitu anak sapi. Berhenti kalian menyembah daripada anak sapi ini, aku akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah SWT. Ai berjanji. Setelah nikah engkau pada sembah anak sapi, nunas Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa kalimullah, orang yang diberikan keistimewaan mujizat berdialog dengan Allah SWT. Setelah Nabiullah Musa munajat Allah Ta'ala untuk memohonkan ampun kepada umatnya, Nabi jawab Allah Ta'ala, "Ndeke ampuni wahai Musa." Tapi sampun entah pada
sembah anak sampi niki ya Rab. Kemudian sampun berjanji pada sembah dekaji ya Rab, daka menu wahai Musa deke ampunin. Kecuali dengan satu syarat mana kata. Napi syarat nika faqtulu ampusakum. Bunuh diri mereka sendiri. Dari oleh umat Bani Israel nika tanda mau milih tampunin dosa harus mati di. Sehingga dalam Al-Qur'an nika dikisahkan faqtulu ampusakum dzalikum khairun 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kalian dan itu lebih baik di sisi Tuhan kalian dan maka taubat kalian akan diterima oleh Allah SWT. Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu ini kepada umat Bani Israel untuk membunuh diri mereka kalau memang mereka ingin diterima taubat atau diampuni dosa, untuk bunuh diri. Maka mereka menjawab berarti hukuman mati ini. Iya, milih pada tampuni dosa Allah Ta'ala pada mati di. Ini perintah dengan Allah Ta'ala. Ayat tidak lama kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika nikah Allah Ta'ala menciptakan sahabul aswad, yaitu awan hitam pekat turun di tengah-tengah umat Bani Israel. Ketika awan hitam pekat ni turun, saling mati terus, saling mati. Sampai ketika ni Sayyidina Abdullah bin Abbas yang terbunuh lebih daripada 70.000 nyawa. Dan mendung atau awan hitam pekat ni tidak hilang kecuali setelah terbunuh ketika ni 70.000 nyawa. Itu yang benar-benar napiaran bertaubat di pada sisi Allah Ta'ala. Namun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan istighfar. Cukup dengan istighfar, cukup dengan taubat, tunas ampun benar-benar di pada Allah Ta'ala segala macam dosa salah ni ketampunin Allah Ta'ala. Dia perlu sak berat-berat. Dalam Al-Qur'an tersurut nulah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Itu beban. Beban maksud Isra beban yang diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Bunuh diri, harus mati di. Kemudian ketika terdapat najis oleh pakaian atau kulit harus peleng. Misal sorban bakar si kembaran najis harus peleng bisa tu najis nika. Dan cukup dengan dicuci dengan air. Pakaian misal baru dengan lebaran kedua pakaian baru bakar si najis harus roek ke gunting betusan najis ni ke berembiar rua kira-kira. Tapi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan mencucinya dengan air. Ketika hilang ainun najasah, wah suci. Ini kan nikmat langan dari Allah Ta'ala. Sehingga jangan kita sia-siakan bulan yang penuh dengan obral ampunan langan Allah Ta'ala di bulan Rajab niki. Tidak baik sampai melewatkannya tanpa dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min anwa'il azkaril katsiratil khair wal barakah basal Haddad. Dan termasuk daripada zikir, bentuk zikir atau wirid yang banyak mengandung kebaikan dan keberkahan, al-azimatul fadli wa thawab, yang sangat agung keutamaan dan pahalanya, al-istighfar. Itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar. Lebih di bulan Rajab yang akan datang niki, sekurang-kurang kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 70 kali waktu pagi dan 70 kali waktu sore. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niki sekurang-kurang. Wassalatu ala nabiyil mukhtar, dan perbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'a, dan perbanyak doa. Dalam sebuah riwayat perbanyak sedekah. Ammal istighfar, adapun tentang keutamaan daripada istighfar, wa qala Allah azza min qail fi fadlih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka suatu kaum
wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Taala menyiksa, mengadab suatu kaum sedangkan mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir daripada sababun nuzul daripada ayat niki. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nika ketika Abu Jahal niki dengan paling pelik di berat isi musuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikisahkan di ayat sebelumnya nika. Idz qala Allahumma in kana hadza min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' awitina bi'adzabin alim. Niki Abu Jahal niki saking congkak, saking sombong, angkuh, Allah Ta'ala sin tantang. Nabi unin. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan daripada Islam, ketika Rasulullah SAW niki membawakan daripada wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, Nabi unin Abu Jahal, in kana hadza huwal haqqu min 'indik, kalau memang ini yang dibawa oleh Muhammad ini benar-benar datang darimu Allah, fa amtir alaina hijaratan minas sama, saat ini turunkan hujan batu untuk kami. Amun tentu ia hak benar apa yang dibawa oleh Muhammad ini, sekarang diturunkan untuk kami hujan batu, surin hujanan batu. Allah Ta'ala sin tantang Abu Jahal. Awitina bi'adzabin alim, atau kalau engkau tidak menurunkan hujan batu untuk kami, awitina bi'adzabin alim, datangkan saat ini juga pada kami azab yang paling pedih. Oh, congkak Abu Jahal, sombong. Tapi pada hakikatnya niki bahasan para ulama, Abu Jahal ini bukan tidak percaya kalau itu dari Allah, cuman karena ia sentimen oleh Nabi Muhammad, ia iri, hasut, dengki oleh Nabi Muhammad, ia meri oleh Nabi Muhammad, benci oleh Nabi Muhammad, sehingga orang yang hatinya ni tertutup dari hidayah Allah SWT, sekalipun tahun ni ia tentu, ia solah, ia kena, dia mele ikuti. Niki sifat Abu Jahal. Bukannya Abu Jahal itu tidak percaya. Ini kisah pertama bahasan para ulama ahli tafsir oleh ayat nika. Wa ma kana Allah li'adzibahum anta fihim wa ma kana Allah li'adzibahum hum yastaghfirun. Bukan Abu Jahal itu tidak percaya kepada Allah, malah justru ia takut. Tapi hidayah sudah tertutup dari hati Abu Jahal nika, sehingga sekalipun dia itu benar, nyata saya ingat. Sedangkan Abu Jahal coba bedait kanci Nabi Muhammad don dimbani ingat muan wajah Nabi Muhammad Abu Jahal. Dan sebuah riwayat Abu Jahal ni kamu bedait kanci Rasulullah tutup dia muan. Ketika sekatuan ni kembali ke tutup muan Abu Jahal, setiap bedait kanci Muhammad teman di kapal meri ni. Takut muka ingat wajah Muhammad jatuh cinta oleh dia ni. Ia tahu dia padahal. Tahu kewibawaan Rasulullah. Sampai disebut dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy, munafik, musyrikin ni ke, mereka itu jauh lebih mengenal pribadi Nabi Muhammad daripada mengenal pribadi anak-anak mereka sendiri. Saking kenal tu Nabi Muhammad ni ke, cuman karena ni sentimen aran apiaran, sentimen apiaran. Sehingga semua kebaikan yang datang daripada Nabi Muhammad dimele terima. Pada mungkin ampur mama misal munara pada nasihatin batur misal, atau arah oleh antaranya sida pada niki dengar pengajian, dengar ceramah oleh salah satu para tuan guru atau para ustaz ngaji di masjid niki, atau oleh pengajian dengar Hanania apa tamat dengan juk surga kan marani ke kan. Aku jawab, aku dait ni, aku ya sakitan, aku siksa, anan urusannya apa. Sebenarnya percaya,
Sebenarnya dengan apa ingkari Nabi dalam Al-Quran, dengan apa yang diperintahkan neraka, cuma karena ye sentimen. Sehingga niki salah satu sifat daripada Abu Jahal. Ia tahu ente munia ingat no wajah Nabi Muhammad ni ke langsung kayak jatuh cinta oleh Muhammad ni berbeja gerun wajah ngone. Berdait kedua nanti ia mung tutup temuan si Abu Jahal sebedait kan Rasulullah. Karena khawatir belum jatuh cinta kayak ini turut kejarin ngone. Ini kisah pertama bahasan para ulama. Bukan Abu Jahal itu tidak percaya kalau itu datangnya dari Allah, cuma karena ia benci oleh Nabi Muhammad. Karena apa yang menjadi kebiasaan pada waktu niku daripada kakek-kakek moyang oleh menyembah berhala, judi dan lain sebagainya. Setelah datang dakwah Nabi Muhammad, engkah pada mau gawe, engkah mau gawe dan lain sebagainya. Dan ini ada kesenangan nafsu dan lain sebagainya. Akhirnya dasar. Kemudian yang kedua bahasan para ulama, yang kedua Abu Jahal ini yakin ternyata di dalam hati Abu Jahal ni ada rahasia yang dia sembunyikan oleh Abu Jahal. Ia membani tantang Allah Ta'ala. Sehingga di dalam ayat ni selanjutnya, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sedangkan kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nabi udin Abu Jahal seakan-akan dah kaki tantang baik Muhammad ni sangat-sangat dicinta tersayang si Tuhan. Dia mungkin Tuhan te Muhammad ni ya turun azab, mun turun azab nani lantung dia ya milu ni. Sehingga ia membani Abu Jahal. Ini kisah kedua bahasan para ulama. Karena dia tahu selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, tidak mungkin Allah Taala ni menurunkan azab ni. Wala turunan azab isi Allah Ta'ala ia lantong ni ya sih bau. Dan dia mungkin Muhammad ni sangat-sangat cinta tunah ni, sangat-sangat cinta cintain si Tuhan, sangat-sangat disayang oleh Tuhannya. Sehingga seorang yang mencintai itu menyayangi seseorang tidak mungkin kekasihnya ni ikut celaka. Amara ni ke wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Setelah Rasulullah tidak ada, lalu apakah Allah Taala ingin menurunkan azabnya di tengah-tengah mereka para ahli maksiat dan lain sebagainya? Nabi Muhammad Taala dan Allah Taala tidak akan menurunkan azabnya sedangkan ada di antara di tengah-tengah mereka itu ada orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Sehingga sahabat nuzul juga nih di tengah-tengah masyarakat Quraisy kafir pada waktu ini ada beberapa segelintir orang sak tawaf oleh Ka'bah ni enggak doang ngunin nyebut gufranaka ya Rabb, gufranaka ya Rabb, gufranaka ya Rabb, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Sebab hanya beberapa segintir orang ni yang sedang tawaf di Ka'bah, Allah tidak menurunkan azab di tengah-tengah mereka. Ajarin ni bahasan para ulama ni menurut penafsiran daripada ulama zahir bahasa. Tapi para ulama yang ahli mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama yang ahlul batin, mereka menawilkan dengan tafsir isyari. Apa yang mereka dapatkan daripada ilham Allah Taala. Ini jelas zahir ketika dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan menurunkan azab dan Rasulullah tidak menginginkan. Beda dengan oleh zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Sampai Nabiullah Nuh ketika tawarin berembe ni pada membangkan Nabiullah Nuh dakwah pira ratus tahun. Saya ikuti nara petang dah sedengan. Berembe ni kebanyakan ya keazab patun di tetawaran Nabiullah. Nabi bahasa Nabiullah Nuh, Rabbi la tazar. Ya Allah jangan sisakan satu pun dari mereka karena muniara generasi dia mungkin dah beriman, hancuran di selapu. Bahasa Nabiullah Nuh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian waktu beliau dilempar oleh daerah Taif dan sebagainya, tertawarin si para malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah sila niki yang angkat di gunung niki pada entir selapu ngedet ada bis selapu. Ndak pedikir Rasulullah, ndak. Jangan kau lakukan itu wahai Jibril, pedikir Rasulullah. Aku berharap ada di antara sulbi-sulbi mereka ini yang nanti keluar lahir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu kalau di zaman Rasulullah sudah jelas bahasa para ulama yang ahli batin. Tapi bagaimana sekarang di zaman tiang pelungguh Nabi niki? Kita hidup bukan di zamannya Rasulullah. Tapi yang dimaksud di sana bahasa wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengazab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad masih berada di dalam hati mereka. Maka orang yang di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerugi oleh dunia sampai oleh akhirat. Orang yang selalu ada Nabi Muhammad di dalam hatinya, maka segala ucapan, tingkah laku Nabi ini pasti akan mengikuti daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab cinta, selama engkau masih berada di dalam hati mereka wahai Muhammad, Allah tidak akan menurunkan azab bagi kaumnya. Ada satu di antara tiang pelunggu Islam ini misal luar biasa, misal kecintaan tipe baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sebab tertunda, tersaring Nabi run bala ujian dan cobaan saat turunan sida Allah Taala ni bertubi-tubin mangkinan niki. Wah sampunan tersebut dalam Al-Quran. Mangkin niki seakan-akan bala Nabi niki tidak ada henti-hentinya. Pada tahun sawah liwat, alami gempa dan lain sebagainya, mungkin malik pandemi corona dan lain sebagainya. Deman tutup corona ni kita nanti umi korin apa selanjut. Lagu aras virus lebih berbahaya daripada Omikron. Sinetron. Sinetron niki jauh dina arah itu tutup. Niki virus lebih berbahaya malik. Amun corona, Omikron dan lain sebagainya ni munah mati sabka yo selsin mati ngeje virus. Lagu sinetron niki. Sebab sinetron dengan tinggalan solat berjamaah. Habis munah solat berjamaah kemancen nunin. Bares ketinggalan putaran sinetron. Sebab sinetron coba luwem pelaparan tapi orang pelakor-pelakor. Sebab sinetron, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di senteni kita pelihara Allah Taala perselingkuhan sebab daripada sinetron. Sebab sinetron oleh lai ingat ni ke arah-aran pernikahan dini ni. Kadang-kadang. Niki justru virus lebih berbahaya daripada corona dan Omikron. Virus sinetron niki. Apalagi ibu-ibu munuharan datang wayan buaya sinetron. Ya Allah. Semama jangan pinang telat ngupi dia peduli. Dengan pemain sinetron dia selapung berpura-pura. Nangisnya pura-pura dengan banyak kepeng sih dia. Kelelek pura-pura. Ni makang milu nangis dengan nangis pura-pura, ni serius nangis terbawa ngonen. Apa ran dah makin film baru ni. Apa ran? Layang putus. Apa ran layang putus? Apa? Love story. Aneh, love story. Ya apa ran? Ni justru virus yang paling berbahaya. Adapun virus-virus corona dan lain sebagainya ni kan munah mati selesai. Seganas napi pun penyakit munah mati dengan sebakat selesai. Lagu efek daripada virus sinetron ni ia sebab dengan durhaka li inama. Ia sebab senina kurang ajar li semamun. Ia sebab semamu akalan senina. Ia sebab murid kurang ajar li guru. Ia macam. Karena ia napiaran ikuti ni napi saril sinetron. Mu iya situ warisin anu semua kejelekan yang ada di virus sinetron ni ke. Sehingga mati itu malik arah dengan turut. Sebab itu terus ni ke. Tetap ngalir terkiriman langan Western Union malakal maut. Mungkar nakir rokib atid daripada dosa. Sebab itu warisi ni daripada kejelekan ni ke. Ini ke napiaran ini ke justru paling lebih berbahaya. Dan dia perlu ya salahang pemerintah mungkin niki. Dia perlu ya salahang pejabat atau napi mungkin. Coba napi taik kajin minyak nggak?
Minyak semula 2 kilo, angge minyak goreng aji 20 balu. Sawian ni ji pira aji? Petang dah sampai 50.000 aji. Nge makin agak redan minyak, gula malik taik. Nge gula napi taik makin. Gula taik. Lagu ketika pada tajuk masjid ni ini taik. Pengajian sak tetelon. Gandol 5.000 mau beli gula makin. Beras pira model 5.000. Ini ke semuanya ni ke cobaan balak bertubi-tubi makin ni ke seintalamin terkhusus oleh Indonesia ni ke sebab ni ke adalah karena dosa dosa maksiat di mana-mana wah makin hatta oleh pengajian. Coba kadang di suatu majlis pengajian seorang guru jangan jelasan marani ke sibuk sempat-sempat berselfie jo HP chattingan tengah majlis ta'lim. Kan dia pantas. Imam takbiratul ihram hampir ya ruku masih sebab sempat menjawab WhatsApp dan sebagainya. Sehingga niki ekonomi sulit, lapangan kerja sempit, harga selapu aik dan lain sebagainya. Sebab Nabi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ta'ala. Telah tampak kerusakan di muka bumi niki. Sebab daripada apa? Tingkah laku manusia. Liyudhiqum ba'dalladzi ma'amilu. Tujuannya apa? Allah Ta'ala menampakkan kerusakan niki daripada sebab tingkah laku niki Nabi. Liyudhiqum ba'dalladzi ma'amilu. Supaya mereka rasakan dampak daripada hasil perbuatan mereka. Ini la'allahum yarjiun. Siapa tahu madikan ta'ala kemungkinan sebab tetekican cobaan sida-sida Allah Ta'ala niki bertubi-tubi balak teturunan Allah Ta'ala niki la'allahum yarjiun. Dengan itu mereka sadar tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun sebab daripada macam balak satu turunan temangginan niki kemudian dia sadari ni sebab tingkah laku perbuatan je. Ya waliyadzubillah. Mungkin pintu tobat ni ke hidayah tertutup dalam hati waliyadzubillah. Maka kesempatan daripada majlis sak mulia niki sebelum kita masuki daripada bulan Rajab, bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala niki, perbanyak daripada istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Ta'ala. Dan itu janji daripada Allah Ta'ala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sama sekali Allah Ta'ala tidak akan menyiksa, mengadab suatu kaum sedangkan ada di antara mereka orang-orang yang selalu mohon ampun. Siapa tahu antara tiang pelunggu Islamian niki sak terima istighfar insyaallah taala. Sopok dengan terima istighfar insyaallah taala oleh satu kampung ni keselamat. Sebab supuk dengan ni saya pada husnudzon lah antara yang sudah pada niki selapuk tak terima taubat sida Allah Ta'ala. Sebab niki yang terangkat daripada bala. Sehingga ya bahasan para ulama ternyata alat atau senjata paling ampuh untuk menolak bala nika yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah dua nika. Bagaimana Rasulullah SAW selalu ada di dalam hati kita bahasa. Dan bagaimana lisan kita niki gemar beristighfar, ngetunas ampun, perbanyak tobat kepada Allah Ta'ala. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidaklah Allah Ta'ala akan mengazab sopok keluarga di mana di keluarga niki selalu ditanamkan cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sila tanggungjawab yang pelunggu senamian niki oleh bijejarit masing-masing di tengah-tengah keluarga kita tanamkan supaya anak jari tenike ada yang jari yang idola paling utama adalah Nabi Muhammad. Idola utama adalah Nabi Muhammad, ndak angsa pemeran sepak bola, pemain sinetron dan lain sebagainya. Harus kita jadikan idola paling utama untuk bijari negara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenalan beremberun akhlak Rasulullah, bagaimana keluarganya Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil. Ndak serawana ni sa cerita-cerita laibes
bisi nafiaran darah manfaat darah guna. Cerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ni ke istighfar. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik daripada kita sebagai umatnya. Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Sallallahu alaihi wasallam. Aku pendekar Rasulullah. Aku setiap harinya pendekar Rasulullah memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Dan sebuah riwayat 100 kali. Bahkan sebagian sahabat berada saat dalam satu majlis, duduknya yang sebentar Rasulullah SAW, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah lebih dari 70 sampai 100 kali. Dosa Nabi coba saya lakuin si Rasulullah. Sampun tampunin dosa yang sawah liwat maupun yang akan datang, dan ini pun mustahil ya lakuin si Rasulullah. Tapi istighfarnya Rasulullah seakan-akan orang yang paling banyak bermaksiat, kemudian sudah pada istighfar terkurang, seakan-akan di nara dosa yang digawe. Dia menah terkican bala, ya Allah, dosa Nabi sakaji laki dosa apa ile dosa ni. Dia men terkican susah bala dan lain baru. Nenek kaji dosa salah Nabi sakaji laki selama ni ke. Maka makin berketuan ye luwe. Dengan apa sikit dosa. Cuma terkadang niki lisan teniki jarang mengistighfarkan daripada dosa-dosa gawe selama niki. Dia tuah sadari, dia tuah taubati ni tiba dosa Allah Taala. Bahkan le malam pertama bulan Rajab, dan insyaallah sabares ke malam niki marabasan para ulama banyak daripada pendahulu kita orang-orang soleh nunas napi sentunas. Dia satu cabut nyawun malam pertama bulan Rajab bahasa. Karena bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab ni adalah salah satu malam yang mustajab doa. Dia tertolak doa ni ke si Allah Taala malam sak baris. Ndak pada siang-siang. Musa milih pada puasa jelo salema silahkan. Bahkan di bulan Rajab ni kan tanjuran puasa telu jelo berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Ika dalam sebuah riwayat hadis ni tersebut, siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu oleh bulan Rajab nika per harinya nika tekican de pahala ibadah 900 tahun. Berarti kali telu pira 27,000. Saya beribadah selama 100 tahun oleh umat Nabi Muhammad. Saking istimewa daripada umat Nabi Muhammad. Terpemanjang si rahmat Allah Ta'ala. Cuma dia temele doang. Karing yang sudah pada ni ke melen tatonde. Arah sama Malik Nawar misal mun lebih kunin telu jelo tersuruh de melen lebih. Niki beda malam dulu Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Anika nabiaran puasa berturut-turut Kamis, Jumat, Sabtu le bulan Rajab niki tekican Allah Taala pahala setiap harinya niki ibadah 900 tahun. Berarti per hari ni berarti kali telu 27,000. Mu iya sebab dengan sungguh-sungguh entah terjalani ni misal ia sebab dia mau rahmat Allah kan keuntungan luar biasa lihat yang sudah pada ni. Dan juga istighfar ni ke ndeknya ta'adzab Allah Taala dengan selalu membasahi lisannya dengan istighfar. Perbanyak istighfar sekurang-kurang astagfirullah 70 kali waktu pagi bahasa para ulama, dan 70 kali di waktu sore. Yang terlebih khusus ni ke istighfar di bulan Rajab ni ke kan rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya ni ke 70 kali. Pagi 70 kali rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Waktu sore marak samangkinan niki baca Malik 70 kali rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nika keluar dari bulan Rajab nika insyaallah dosa selama setahun niki tampun si Allah Taala. Banyak daripada amalan-amalan oleh bulan Rajab niki satu anjuran si para ulama
Dan yang paling sangat-sangat ditekankan ini adalah perbanyak taubat. Sekurang-kurang misal setiap dia nabiaran solat sunat misalkan qobliyah, ba'diyah, tidak lupa sertakan niat nikah niat solat sunat taubat. Misal bareh nikah qobliyah maghrib, usolli qobliyatal maghrib wat taubah rakaatani lillahi ta'ala. Setiap sembahyang sunat sertakan dengan niat sunat taubat. Ada yang saya tampunin dosa salat Nabi niki sida Allah Ta'ala. Amun wa tampunin dosa salat niki sila Nabi coba. Ya tetunah Allah Ta'ala dia perlu ya lelah-lelah ya nunas-nunas malik. Mun saran dengan wa tampunin dosa sida Allah Ta'ala baru kerentak doang wah tampiran tujutan sida Allah Ta'ala. Nah ini ke salah satu dampak bahasa para ulama. Ia mursa suruh perbanyak istighfar terlebih bulan Rajab. Karena segala macam run balak satu turunan Allah Ta'ala ini sebab daripada dosa ni ke. Sehingga hati-hati fala tadlimu fihinna anfusakum mening Allah Ta'ala. Jangan kalian itu menganiaya diri kalian. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Antara lain bulan Rajab ni ke kan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Makinan ni kita tamu bulan Rajab. Jangan fala tadlimu fi anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan yang mulia ni. Dengan Nabi gawe dosa. Kenapa di dalam dinamakan Asyurul Hurum bahasan? Karena oleh 4 bulan sa mulia niki pada bahasan para ulama muda gawe maksiat beliang mau dosa dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Pahala amal kebaikan ibadah pun yang terlakui dalam 4 bulan samulia ni ke beliang malik pahala deki Allah Ta'ala berbanding dengan bulan-bulan lain. Fala tadlimu fihin anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan Rajab ni banyak dosa. Tobat wasila. Tobat engkah nge nabi sa dosa sa sampun tegawe magana ni tobatan ni tipak dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah wala syahrul hurum. Orang-orang yang beriman, kalau kalian mengaku beriman, jangan kalian itu melanggar daripada syiar-syiar atau bentuk daripada larangan-larangan Allah. Begitu juga jangan kalian nodai dengan dosa maksiat bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab niki isi dengan berbagai macam kegiatan ibadah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak solat-solat sunnah, istighfar, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Ni ke selapuk Nabi ni ke pahala ni ke berlipat-lipat ganda ya tekican Allah Ta'ala dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan di penghujung akhir bulan Rajab ni ke kan, di penghujung akhir bulan Rajab di Jumat terakhir Nabi bahasan para ulama mudmele dalam sebuah riwayat le malam sabare sendah ditulis ayat oleh surat Shad. Mungkin di ayat 54 atau 45, ayat 54 nah. Ayat 54 nah, surat Shad. Tulis ayat ni oleh kertas. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Pada tulisan di dah. Dah disuruh di tulisan, tak kerja lengi-lengiang wah. Dia minta tulis buka baris surat Shad ayat 54 mudah tulis. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Dia minta tulis sekarang mau saya kerana enggak mau lepit, mau dekol oleh dalam dompet. Besok sakulo kepeng. Setahun betul sakulo ni kan ding wah kurang oleh kepeng. Setahun ni ke luek kepeng. Ingat dengar surat Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Enggak, potongan ayat ni ke ditulis kolem betul sakulo kepe misal ara gerobak bedo yang ditulis kepe kalau dekat tulisan ni ke enggak ada seru malik mudah tulis lipat enggak ada baca malik. Ingat mudah tulis ni ke andang kiblat dalam keadaan berwudu bareh malam ni minta maghrib bae sila tulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kalau itu saya katakan, insyaallah setahun ni kan dia kurang kepeng. Dan ni kemujarab, coba dekat baik. Ditendah oleh Jumat terakhir lema. Oleh Jumat terakhir bulan Rajab. Ingat-ingat dekat bulan Jumat terakhir.
ketikan sa khotib ni ke taik oleh khutbah sa kedua kan mentelah juga kan terus taik malik khotib ni ke khutbah sa kedua mud baca ni ke Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah kali lenggas lima kan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sekali Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 2 kali baca ni ke sebanyak 35 kali InsyaAllah sampai Rajab di tahun yang akan datang kepeng dunia berkurang selama setahun ingat dah niki ada paling ingat niki daripada sawah niki lema di Jumat terakhir InsyaAllah yang apa pengulun ingatan deh Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah niki tuan baca ketika sa khotib taik oleh khutbah sa kedua hari ni kan Malik baca hamdalah si khotib baca dekat Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah rugi musagiran tiram baca khutbah dengan khutbah aja rugi ampiran Malik beratus ngantes setahun Malik jenat lupa sabar semalam ni kan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad subhanallah ni ke langsung terima ijazah lai langan Sultan Ulama Al-Habib Salim sasampun halumbar di masih niki lai Al-Habib Salim Syatiri lo niki bahasa persis awal malam bulan Rajab inna hadza la rizquna ma lahu min nafad ambil tu lo kepeng yo tu ko le sila ini oleh dompet ke oleh ngapiran apa nanu besi ni berangkas ini ke salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan daripada beristighfar intinya selama Rasulullah Nabi Muhammad SAW berada di dalam hati seseorang dan selama seorang ini beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka azab Nabi ni terangkat sida Allah taala tertunda nanti bahkan mungkin sampai tidak diturunkan azab ni di tengah-tengah kaum ni selama di antara mereka ada orang-orang yang masih selalu baginda Nabi Muhammad berada di dalam hatinya dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzabun kabir bahkan dalam firman Allah taala kalian diperintahkan untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah taala sebab istighfar sebab tobat ni Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang menyenangkan kehidupan yang sejahtera kehidupan yang serba mudah dia sekedip-kedip galau pikiran dia sekedip-kedip pinang dia sekedip istighfar perbanyak istighfar seandainya manusia ni bahasa Imam Al-Ghazali seandainya manusia ni mereka lebih banyak beristighfar kepada Allah tentu mereka akan mengucapkan alhamdulillah bersyukur sendirian mengeluh karena niki sumpek pikiran atin sempit pikiran galau bahkan stres dan lain sebagainya niki sebab daripada dosa karena dosa niki dapat menghitamkan hati dan juga nih sebab buntu pikiran ni kan dosa maksiat tapi kalau Nabi dan semuanya nih baik kesusahan, ujian, cobaan dan lain sebagainya ini adalah napiaran oat ni rezeki ni perbanyak istighfar lunas ampun di Pak desida Allah taala dan ni akan diberikan segala macam keutamaan anugerah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang berkurang istighfar di Pak desida Allah taala dan juga hikayat daripada Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh ditimpa napiaran pacaklik dan lain sebagainya terperintah sida Allah taala untuk memperbanyak istighfar Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Imam Hasan Al-Basri
Ketika di tengah-tengah majlis Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala datang sekali dengan berketuan Imam Hasan Al-Basri. Ngadu. Ya Imam Hasan, oleh daerah niki pacak kelik kemarau kering nara bau tumbuh napi-napi. Berembe solusi niki istighfar niki kan. Perbanyak istighfar. Ara dengan datang Malik ngadun, ya Imam Hasan, oleh daerah niki luwe dengan mati mendadak, penyakit parah, taun dan lain sebagainya. Berembe solusi mangi istighfar niki kan. Ara sampai nara saat napiaran jomblo datang di Pak Imam Hasan Al-Basri sekian tahun di Tiangman datang jodoh dan niki. Melet berde seni ini marak dengan sabde seni anak istighfar niki kan. Sampai narasa datang sekian tahun napiaran nikah melangsungkan akad nikah tapi belum diberikan keturunan Allah Ta'ala istighfar. Silsilah bubar majlis salah seorang murid berketuan ya Imam Hasan Al-Basri. Ajab Nabi ma fa'alta. Kami heran dengan apa yang kau lakukan. Berapa orang tadi datang mengadu dengan keluhan masing-masing berbeda-beda. Paceklik, kemudian taun, kemudian macam-macam kesusahan dan lain sebagainya. Enggak sih dijawab istighfar. Nah biar berhasil oleh istighfar nih kan. Apakah kalian tidak pernah membaca Al-Quran? Itu dengan ayat baru nih kan. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sebab daripada perbanyak istighfar yursilis sama alaikum midrara. Sebab perbanyak istighfar Allah turunkan hujan. Karena salah satu penghambat daripada hujan itu adalah maksiat, dosa maksiat. Cuma sampunan daripada suudzon, berburuk sangka misalnya suku daerah saat tertimpa musibah, sampunan. Beda mun suatu musibah ni menimpa diri kita pribadi, ya harus tersuudzon oleh diri pribadi. Ya Allah, kaji tekican marani berarti dosa selalu lalu. Tapi ketika tertimpa kepada orang lain, apalagi ni oleh daerah lain, misalnya Aceh lai tsunami, atau misal mungkin di Lombok niki oleh sawit daerah kebanjiran, ndak te napiaran ni ke suudzon yang rendahang ni karena sebab dosa oleh daerah dia lu dengan masa ndak. Aku napintan bahasan para ulama ta husnudzon, oh daerah dia yang tangkat derajat sida Allah Taala. Harus berajah marani ke bahasa. Karena Nabi bahasan para ulama, kalau misalnya satu daerah diturunkan azab di Allah Ta'ala sebab daripada maksiat, misalnya Aceh tsunami, mudah-mudahan terpelihara Allah Ta'ala. Misalnya Aceh lain ini ke tsunami, oleh betul sawi ini ke Palu, misal tsunami, bencana dan lain sebagainya balak dengan Allah Ta'ala sebab maksiat oleh mungkin Lombok niki harus tebeng tsunami masa kan? Karena mungkin sebab maksiat misal. Tapi ini kan harus berhusnudzon. Ndak dengan dalam keadaan susah, kematian luwe, Malik dia rendahang marani ke kan dia pantas. Tapi itu husnudzon. Oh, ini yang pada tangkat derajat Allah Taala. Karena alasannya seperti ini kebahasan para ulama. Kalau memang tempat-tempat yang parah tekican balak Allah Ta'ala sebab daripada perzinahan, sebab daripada minuman keras, sebab daripada narkoba oleh daerah sendiri, perzinahan merajalela, narkoba, minuman keras, berarti harus goncang endah kan warani. Tapi kalau itu musibah ni berkaitan dengan pribadi harus tersuudzon oleh pribadi mesa. Oh, ni adalah sebab dosa ke sana ni. Maksiat selalu lalu segala harus bertobat di Allah Taala warani. Tapi kalau ini berkaitan dengan orang lain, husnudzon, oh dia angkat derajat Allah Taala, oh dia tampunin dosa Allah Taala ya marani ke. Sebab daripada istighfar bahasa ni yursilis sama alaikum midrara, Allah akan curahkan hujan, turunkan hujan. Karena hujan itu rahmat. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan bentangkan kepada hati dimudahkan harta bendanya. Ekonomi lancar, penghasilan lancar, wabanin, dan akan diberikan anak cucu keturunan sebab istighfar. Wa ja'alakum jannatin, dan ni kebun-kebun yang tadinya tidak subur sebab istighfar, bangkat kebun talatan tapi ini kan subur. Wa ja'alakum anhara, dan sungai-sungainya akan dialirkan oleh Allah Taala. Ni ke selapun, ni ke sebab
istighfar. Ya mudah-mudahan dengan berkat majlis mulia niki di tempat yang mulia niki, dan insyaallah kita akan masuki daripada bulan sak mulia niki, bulan Rajab. Sila mudah-mudahan tekican hidayah, taufik inayah sida Allah taala desa pada bertobat, perbanyak istighfar. Dengan sebab istighfar dan tobat niki mudah-mudahan napirun balak cobaan sarak terkhusus di desa niki dan juga daerah-daerah kaum muslimin terpelihara sida Allah taala, tangkat napirun balak ujian cobaan napi niki Allah taala, penyakit napi niki angkat sida Allah taala, dan mudah-mudahan generasi-generasi terus napi niki tekican terkhusus di desa niki generasi soleh dan solehah, dan mudah-mudahan selaput yang pelunggus namian niki sehadi di tempat niki berbesan dan terkumpul di tahun niki, mudah-mudahan terkumpul Allah taala bersama baginda Nabi Muhammad SAW di jannatil firdausil a'la, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit mantama malam niki sila kepada bareng-bareng baca istighfar nggih, mudah-mudahan maranikan terbenam matahari sore makin niki selapu dosa salat niki terbenam atin tampunin sida Allah taala. Senedman bubar le majlis niki mudah-mudahan selapu dosa salat niki tampunin sida Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, 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 wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahu Allah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa naziran wa zahiran. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham. Astaghfirullah li dzunubi kulliha sirriha wa jahriha wa sagiriha wa kabiriha wa qadimiha wa jadidiha wa awwaliha wa akhiriha wa zahiriha wa batiniha wa atubu ilaih. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu thumma uttu fihi wa astaghfiruka ya Allah lima aradtu bihi wajhakal karim fa khalatahu ma laysa laka fihi ridan wa astaghfiruka lima da'ani ilaihi al-hawa min kibalir rukhas mimma ishtabaha alayya wa huwa indaka haramun wa astaghfiruka minan ni'am
التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.